Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial dan budaya. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan apa yang dinamakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tentang sosial budaya. Di sini kita akan membahas apa itu penjelasannya, sikap selektif dan juga dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tidak terlepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia pun tergolong besar. Beberapa inovasi penting termasuk telepon seluler. Teknologi ponsel di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an dengan sistem AMPS, lalu beralih ke GSM untuk mencakup daerah terpencil. Kini ponsel berkembang menjadi smartphone dengan berbagai aplikasi canggih. Selain itu, produk buatan anak bangsa seperti teknologi jaringan 4G telah diakui dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang perkembangannya. Yang pertama, komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial merupakan teknologi yang memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi melalui platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp, menciptakan jaringan global yang berkelanjutan. Yang kedua adalah penyebaran dan pelestarian budaya, di mana dilakukan dengan sistem digitalisasi budaya yang memungkinkan warisan budaya seperti manuskrip kuno, seni tari, musik tradisional, dan cerita rakyat didigitalisasi untuk melestarikannya. Yang ketiga adalah pendidikan dan literasi sosial budaya yang berbasis e-learning. Pendidikan berbasis teknologi memungkinkan pembelajaran tentang nilai-nilai sosial budaya lintas negara melalui kursus online. Adapun selain pendidikan berbasis e-learning, kita juga mengenal dengan game dan VR. Teknologi permainan dan virtual reality atau VR digunakan untuk mengenalkan sejarah, tradisi, dan budaya kepada generasi muda dengan cara yang menarik. Yang keempat, transformasi ekonomi sosial. Teknologi memudahkan promosi produk, budaya lokal di pasar internasional, dan juga memungkinkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan daring, seperti belajar membuat batik atau mengelola bisnis berbasis budaya yang memanfaatkan teknologi. Yang selanjutnya adalah pemantauan dinamika sosial. Big Data dan Analitik. Analisis data sosial membantu memahami tren perilaku masyarakat, seperti pola konsumsi budaya, isu sosial, dan pergerakan opini publik. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan aplikasi pemerintahan yang mendukung pelayanan sosial seperti aplikasi untuk pelaporan masalah lingkungan atau konflik sosial. Dampak positif perkembangan iptek di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, mempermudah dalam komunikasi. Perkembangan teknologi memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adanya internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan, orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai belahan dunia tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Yang kedua, mempermudah dalam memperoleh informasi. Teknologi memberikan akses yang luas terhadap informasi melalui internet, media digital, dan perangkat pintar. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi terkait budaya, sejarah, dan perkembangan sosial. Yang ketiga, bisa memperkenalkan budaya lokal secara luas melalui media sosial. Media sosial menjadi alat efektif dalam mempromosikan budaya lokal baik dalam bentuk seni, bahasa, adat istiadat, maupun kuliner. Misalnya, banyak konten kreator yang memperkenalkan budaya daerahnya melalui video, blog, atau platform lain sehingga budaya lokal lebih dikenal secara global. Yang keempat, mempermudah masyarakat untuk mempelajari budaya asing. Dengan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah belajar tentang budaya asing melalui film, musik, buku, dan platform edukasi online. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman antar budaya dan memperkaya wawasan seseorang terhadap tradisi dan kebiasaan negara lain. Adapun dampak negatif dari perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, menimbulkan
sifat individualisme, yang kedua menimbulkan gaya westernisasi, yang ketiga kurangnya minat masyarakat terhadap sosial budaya lokal, yang keempat rentan terhadap kejahatan dunia cyber. Berikut adalah penjelasan dampak negatif perkembangan iptek di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, menimbulkan sifat individualisme. Ya, betul. Kemudahan teknologi seringkali membuat orang lebih asyik dengan gadget mereka dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Akibatnya, hubungan sosial dalam masyarakat bisa berkurang dan memunculkan sikap individualisme. Yang kedua, menimbulkan gaya westernisasi. Maksudnya, paparan budaya barat melalui internet, film, dan media sosial dapat menyebabkan masyarakat, terutama generasi muda, lebih tertarik meniru gaya hidup barat. Hal ini bisa mengurangi ketertarikan mereka terhadap budaya lokal dan nilai-nilai tradisional. Yang ketiga, kurangnya minat masyarakat terhadap sosial budaya lokal. Dengan adanya berbagai hiburan digital dan budaya asing yang mudah diakses, minat masyarakat terhadap budaya lokal bisa menurun. Misalnya, generasi muda lebih tertarik dengan tren global dibandingkan dengan budaya tradisional mereka sendiri. Yang keempat, rentan terhadap kejahatan dunia cyber. Kemajuan teknologi juga membawa risiko seperti penipuan online, peretasan data pribadi, cyberbullying, dan penyebaran hoaks. Jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi dapat menjadi ancaman bagi keamanan individu dan sosial. Di era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Kemudahan akses informasi dan teknologi digital membuat budaya asing semakin mudah masuk dan memengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, sikap selektif sangat diperlukan agar kemajuan iptek dapat dimanfaatkan secara positif tanpa merusak nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Sebagai pilar utama dalam pendidikan anak, orang tua memiliki peran penting dalam menyaring pengaruh teknologi. Mereka harus bijak dalam mengawasi penggunaan media sosial dan internet oleh anak-anak mereka. Dengan memberikan bimbingan serta menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini, orang tua dapat membantu anak memahami mana yang baik dan mana yang perlu dihindari dalam perkembangan teknologi. Selain itu, pendidikan tentang etika dalam berteknologi juga perlu diterapkan, sehingga anak tidak hanya menjadi pengguna yang cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran moral dalam bersosialisasi di dunia digital. Tak kalah penting, sekolah juga harus berperan aktif dalam membentuk karakter siswa. Dengan memasukkan nilai-nilai budaya dan moral dalam kurikulum, sekolah dapat membantu siswa memahami identitas budaya mereka sendiri di tengah arus globalisasi. Para pendidik juga harus selektif dalam memilih bahan ajar dan media pembelajaran, memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Di tingkat masyarakat, peran kolektif sangat dibutuhkan. Komunitas yang sadar akan pentingnya pelestarian budaya harus berperan dalam menyebarkan nilai-nilai positif melalui media sosial dan platform digital lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya lokal, masyarakat dapat menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman. Pengawasan terhadap pergaulan sosial juga menjadi bagian penting agar generasi muda tidak terpengaruh budaya negatif yang dapat mengikis nilai moral dan etika. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur perkembangan iptek di bidang sosial dan budaya. Regulasi yang ketat terhadap konten negatif di media sosial serta kebijakan yang mendorong literasi digital harus diterapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk teknologi. Selain itu, program-program edukasi tentang penggunaan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab perlu digalakkan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan iptek. Dengan adanya sikap selektif dari orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, perkembangan iptek dapat menjadi alat yang memperkaya budaya, bukan mengikisnya. Hanya dengan kesadaran dan tindakan nyata dari berbagai pihak, identitas bangsa dapat tetap terjaga di tengah arus perubahan zaman. Sekian video yang dapat kami tayangkan. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.